Shalom semua jemaat yang dikasihi, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik atas pimpinan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, sehingga kami ada sehingga saat ini, semua itu karena kebaikan-Mu. Dan sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat menegur dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Perjanjian Lama, di kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah setia mengajarkan firman Tuhan. Penulis kitab Ezra ini ditulis oleh Ezra sendiri. Ezra adalah seorang ahli kitab dan mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Dalam pasal yang ke-7 yang kita baca sebentar tadi, mencatatkan kepulangan rombongan kedua orang buangan ke Yerusalem dari Persia di bawah pimpinan Ezra. Mesej yang coba disampaikan oleh Ezra melalui teks ini ialah Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra mahu ada pembaharuan dan pemulihan kerohanian di kalangan bangsanya. Mengapa Ezra setia di dalam mengajarkan firman Tuhan? Yang pertama, karena Ezra menjadi teladan bagi semua orang yang mengabdikan diri sebagai orang yang diurapi oleh Allah untuk meneliti, mentaati, dan mengajarkan firman Tuhan. Yang kedua, Ezra percaya bahwa hukum Taurat diberikan melalui Musa oleh Allah sendiri, dan karena itu menjadi kekuasaan tertinggi untuk seluruh umat Allah. Yang ketiga, Ezra mengabdikan dirinya untuk meneliti firman Tuhan. Dia berusaha untuk mengetahui jalan pikiran Tuhan dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini dengan maksud-maksud Allah bagi umatnya. Jadi hikmat Tuhan ada di dalam dirinya. Yang keempat, Ezra mengabdikan diri untuk mentaati ketetapan Tuhan dan standar Tuhan yang benar. Apa yang diajarkannya itu juga yang dilakukannya. Ezra adalah pelaku firman Tuhan, menghidupi apa yang dia khotbahkan dan ajarkan. Yang kelima, Ezra mengabdikan diri untuk mengajarkan firman Tuhan supaya memelihara kebenaran, keadilan, dan kemurnian di antara umat Allah. Jemaat yang terkasih, kita juga harus setia di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan jemaat, dan masyarakat di sekeliling kita, supaya setiap daripada kita mengalami pertumbuhan iman yang benar dan rohani kita memancarkan terang kasih Allah, supaya setiap orang akan mengenal tentang hukum Allah dan jalan kebenaran firman Tuhan. Kita haruslah merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Kita haruslah berkongsi berkat dengan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada ahli keluarga, jemaat, dan orang lain. Kita bukan setakat mengajarkan firman Tuhan dan meneliti firman Tuhan, tetapi kita haruslah menjadi pelaku firman Tuhan. Mendalami firman Tuhan itu memang tidak akan pernah menyelamatkan kita, tetapi itu akan mendorong kita supaya kita mengerti isi kebenaran firman Tuhan. Dan dalam masa yang sama, kita haruslah hidup bersekutu dengan Tuhan, supaya melalui firman Tuhan yang kita dengar, ini dapat membentuk kita menjadi orang yang berkenan di matanya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Ajarilah kami supaya kami menjadi seperti Ezra yang memiliki teladan yang baik serta menjadi berkat untuk bangsanya
di mana dia menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Engkau dan diurapi dalam nama-Mu. Biarlah kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan, biarlah ini menjadi kesaksian yang luar biasa bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kami dapat berusaha untuk mengetahui jalan pikiran-Mu, dan kami sungguh-sungguh mengajarkan ketetapan firman-Mu di dalam lingkungan keluarga dan jemaat kami. Biarlah kami menghidupi apa yang kami ajarkan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami dapat memelihara kebenaran, keadilan, dan kemurnian di antara umat-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Flianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.